Oke, coba deh bayangin sejarah Arab kuno. Pasti yang langsung muncul di kepala tuh padang pasir, ya kan? Terus ada unta, jalur rempah-rempah yang legendaris. Ya, itu emang bener sih. Tapi ternyata ada satu babak cerita yang super penting, yang selama ini kayaknya kelewat sama kita semua. Jadi kalau kalian mikir sejarah Arab itu cuma soal gurun sama unta, siap-siap aja nih buat sebuah plot twist gede. Beneran, temuan arkeologi yang baru ini bakal, ya ampun, ngebalikin total cara kita ngelihat sejarah di wilayah itu. Ini bukan sekedar nemuin artefak kuno biasa loh, ini tuh soal ngisi lubang raksasa di buku sejarah yang kita pelajari. Oke, mari kita mulai investigasinya. Jadi ada satu misteri besar nih yang udah bertahun-tahun bikin para sejarawan tuh garu-garu kepala. Coba bayangin sebuah timeline sejarah. Di satu ujung, sekitar tahun 100 Masehi, kita punya kerajaan Nabatean yang megah banget. Nah, di ujung satunya lagi, sekitar tahun 622, kita lihat awal mula era Islam. Tapi, di tengah-tengahnya, gimana? Kosong, blank. Ada rentang waktu sekitar 500 tahun yang kita sebut masa yang hilang. Nah, teori lamanya tuh bilang ya, mungkin ini masa kemunduran. Orang-orangnya balik lagi hidup nomaden, pindah-pindah, dan gak ada peradaban besar yang menetap. Dan ini tuh bukan cuma asumsi ngasal loh, para ahlinya sendiri, salah satunya Abdurrahman Al-Suhaibani dari Royal Commission for Al-Ula, secara terbuka bilang kalau ini adalah sebuah babak penting yang sebelumnya disalahpahami. Nah ini kan kayak pengakuan resmi ya, kalau cerita yang kita tahu selama ini ternyata ada yang salah nih. Terus, gimana misteri ini akhirnya mulai kepecahkan? Nah, jawabannya itu datang dari satu lokasi yang super penting, Al-Ula. Dan disinilah plot twistnya. Tim arkeolog gabungan dari Saudi dan Prancis, waktu ngegali di Dadan, Al-Ula, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Bukti pemukiman yang ternyata ada terus-menerus non-stop dari abad ke-3 sampai ke-7 Masehi, tepat di jantung masa yang hilang itu. Ini bukan sekedar desa kecil-kecilan, tapi sebuah komunitas yang hidup, menetap, dan berkembang. Gila kan? Buku sejarah harus ditulis ulang. Oke. Jadi kita tahu sekarang mereka itu beneran ada. Pertanyaannya, kehidupan mereka sehari-hari itu kayak gimana sih? Apa aja jejak yang mereka tinggalin buat kita? Lihat ya pecahan-pecahan ini. Kelihatannya sih ya cuma pecahan tembikar biasa ya. Eits, jangan salah. Ini tuh ibaratnya piring dan mangkok estetik di zaman itu. Kualitas buatannya tuh rapi banget, yang nunjukin kalau ini bukan hasil karya orang yang hidupnya nomaden. Ini bukti kuat kalau mereka tuh udah settle, punya skill tinggi, dan bahkan punya selera seni. Sekarang kita lihat alat-alat batunya. Ini bukan sekedar pajangan ya. Ini perkakas beneran yang mereka pakai buat membangun, bikin kerajinan tangan, intinya buat nge-crafting peradaban mereka sendiri. Mereka ini para builder di masanya, bukan cuma sekedar bertahan hidup di gurun. Nah, yang ini favorit saya banget sih. Stempel pribadi dari batu. Fungsinya buat apa coba? Mungkin biar paketnya nggak ketukar sama tetangga kali ya. Tapi serius, ini tuh bukti nyata kalau mereka udah punya konsep kepemilikan. Bahkan mungkin semacam administrasi. Udah ada sistem yang teratur. Keren banget kan? Jadi, kalau kita satuin semua petunjuknya, ini gambaran yang kita dapat. Mereka punya jaringan kamar dan halaman, artinya udah ada komplek perumahan. Terus ada sumur dan saluran air, bukti sistem irigasi yang canggih. Mereka juga bertani dan beternak, plus ada tanda-tanda kerajinan tangan. Kesimpulannya, ini bukan orang yang cuma numpang lewat. Mereka beneran membangun kehidupan, membangun rumah di sana. Oke, jadi kita udah tahu nih, mereka punya komunitas yang maju dan menetap. Tapi, apa mereka hidup terisolasi? Sendirian gitu di tengah gurun? Nggak terhubung sama dunia luar? Ternyata, jawabannya sama sekali bukan. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing menurut saya. Asumsi lama kita apa? Daerah ini terisolasi, nggak penting. Tapi, fakta barunya bilang apa? Tempat ini justru jadi bagian dari jaringan pemukiman yang ramai, sebuah nexus trikontinental. Gampangnya, ini tuh kayak hub internasional, titik temu buat pergerakan manusia dari 3 benua. Bukan lagi daerah terpencil, tapi persimpangan dunia pada masanya. Dan buktinya itu banyak banget. Lokasi ini jadi jalur utama pergerakan manusia purba dari Afrika. Terus, ada bukti jaringan dagang yang nyambung sampai ke Mesopotamia dan India. Belum lagi mereka nemuin keramik dan koin dari berbagai wilayah. Dan yang paling penting, mereka ini ada di jalur perdagangan dupa kuno yang super strategis. Jadi mereka itu bukan cuma penonton, tapi pemain kunci di panggung perdagangan global zaman itu. Jadi apa artinya semua penemuan ini? Kalau disimpulkan secara singkat, ya kita harus menulis ulang buku sejarah.
Karena poin utamanya tuh ini guys, sejarah itu nggak statis. Ini bukan buku pelajaran yang udah selesai ditulis dan nggak bisa diubah lagi. Sejarah itu hidup, terus berkembang, dan selalu penuh kejutan. Selalu ada chapter baru yang siap untuk diungkap, persis kayak penemuan luar biasa di Al-Ula ini. Dan ini baru permulaannya loh. Kalau cuma satu area penggalian aja bisa menemukan kembali 500 tahun sejarah yang hilang, coba deh kita bayangin. Kira-kira rahasia apa lagi yang masih terkubur di bawah pasir sana? Misteri apa lagi yang menunggu untuk dipecahkan? Ini bikin penasaran banget kan?